Tutorial buket hijab tanpa kardus dan tanpa pola kardus ya, model round buket. Halo teman-teman, coba lagi di LS Vlog Rafelisti dan langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Aku siapin hijab segi 4, tile salju, karet, pita satin, kemudian kardus dengan ketinggian 20 cm, kertas selopen 2,5 lembar, kemudian topor kupu-kupu. Dan langsung aja kita bikin buketnya. Pertama kita buka dulu untuk hijabnya. Di sini aku mau bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Bentuknya itu segitiga dan kita ambil ujung-ujungnya, kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Jadi di buket ini tuh aku nggak pakai pola kardus ya. Jadi langsung aku bentuk buketnya kayak gini, membentuk bunga dengan cara dilipat-lipat saja seperti ini. Kalau seperti ini terus ya sampai ujungnya itu habis ya, sampai di kedua sisinya. Kemudian kita sambung biar buketnya itu nanti bunganya maksud aku kelihatan lebih mekar dan juga besar. Nah kalau udah sampai ke ujungnya kita rapi-rapiin seperti ini, kemudian kita ikat pakai karet tadi ya yang udah kita siapin, atau bisa juga pakai kawat souvenir atau bisa juga pakai pita satin. Kemudian bagian bawahnya aku ikat seperti ini, teman-teman bisa ngikutin cara aku, dan kemudian kita ikat pakai karet yang udah kita siapin tadi. Nah kalau udah, ambil kardus yang udah kita siapin tadi, kemudian kita gulung-gulung dulu kardusnya seperti ini. Oh ya, untuk ukuran kardusnya ini tuh ukuran tinggi 20 cm. Kemudian untuk lebarnya teman-teman bisa 30-35 cm ya. Nah kalau udah kita pasang seperti ini, kita bikin lipatan di tile saljunya ya. Untuk tile saljunya kita siapin 8 potongan dengan ukuran 15 kali 12,5 ya. Jadi satu gulung itu kita bagi menjadi 4 bagian tapi dengan lebar 15 cm. Nah kalau udah 8 piece ini kita tempelin di sela-sela hijabnya yang udah kita bentuk tadi seperti ini. Atau bisa juga teman-teman kasih jarak yang kita kira-kira aja, yang penting bisa pas 8 piece itu ya. Nah ini udah aku pasang semua di buketnya. Nah kalau udah tinggal kita mau nge-wrapping ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita lapisi pakai isolasi yang panjang biar lebih kuat dan juga nggak mudah lepas untuk tile saljunya seperti ini. Setelah ini kita langsung siapin untuk kertas selopennya 2,5 lembar ya. Kemudian untuk yang 2 lembar kertas selopen aku bagi menjadi 2 bagian dulu, baru kemudian aku bagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi untuk yang 2 selopen ada 12 potongan. Kemudian untuk yang setengah ini aku bagi menjadi 8 bagian sama besar seperti ini ya. Nah kemudian ambil lagi yang kecil atau 8 potongan tadi, kita lipat seperti di video aku. Cara lipatnya teman-teman bisa langsung simak aja videonya seperti ini ya. Nah kita bikin sebanyak 8 potongan. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, bantu aku yuk dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga lonceng notifikasi agar ketika aku upload video terbaru teman-teman dapat pemberitahuan. Lanjut ya, kita tempelin satu persatu untuk kertasnya di sebelah tile salju ya. Dan untuk cara aku tuh seperti ini biar bisa sama. Jadi aku pasang dulu satu secara acak, kemudian untuk seberangnya aku pasang lagi satu. Nah kemudian ambil lagi satu, kita pasang di sisinya ya, jadi kayak jam itu loh, dipasang di jam 12, 6, 3 sampai ke jam 9 dulu, baru kemudian di sela-selanya itu kita tempelin satu persatu lagi. Nah kalau udah semuanya kepasang, kembali kita lapisi lagi pakai isolasi yang panjang biar merekat dan juga nggak mudah lepas. Nah kayak gini teman-teman. Nah kalau udah ambil satu bagian yang tadi potongan besar kayak gini, kita tempelkan di bagian bawah sebagai penutup pegangan ya, biar rapi di bagian bawahnya nggak kelihatan bolong. Atau bisa juga teman-teman pakai
kertas lainnya, atau aku tutup pakai kardus juga biar bagian bawahnya itu nggak kelihatan bolong, biar kelihatan lebih rapi dan juga cantik. Selesai kita pasang bagian bawahnya, kemudian kita ambil 4 potongan dan kita lipat, caranya seperti ini. Dan kita tekuk satu ke atas, kemudian kita tekuk lagi seperti ini 1 kali, baru kemudian bagian bawahnya kita kasih isolasi, atau bisa juga teman-teman pakai staples ya. Tapi ini aku pakai isolasi aja. Aku bikin sebanyak 4 dan kemudian aku tempelin di keempat sisi buketnya kayak gini ya. Nah, sambil teman-teman nungguin aku selesai nempelinnya, untuk teman-teman yang ingin samain dengan aku untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa langsung cek di tautan yang aku sematin, atau bisa juga cek di keranjang bawah itu ya. Di situ langsung bisa diarahin ke bahan-bahan yang aku pakai untuk bikin buket ini. Nah, kalau udah sisa selopen tadi sebanyak 7 potongan, kita lipat seperti ini teman-teman cara lipatnya, biar membentuk kerucut di bagian ujungnya. Dan karena ini bentuknya enggak segi 4 sama besar, jadi kita bikin seperti ini untuk caranya ya. Teman-teman bisa ngikutin cara aku, baru kemudian kita balik dan kita kerut-kerutin seperti ini. Tempel pakai isolasi untuk bagian ngerutnya, dan lakukan hal yang sama untuk kertas selopen yang lainnya atau 7 potongan tadi ya. Nah, kalau udah, baru kemudian kita tempelin satu persatu di buketnya kayak gini. Jadi untuk buket ini aku tegasin sekali lagi, kita membutuhkan 2,5 lembar kertas selopen. Untuk setengah lembar kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian untuk yang 2 kertas selopen, masing-masing kita bagi menjadi 6 bagian sama besar. Jadi ada 12 potongan besar dan 8 potongan kecil ya. Nah, ini udah selesai kita bikin roknya, kita tempelin semua, baru kemudian kita ikat pakai pita satin ukuran setengah inci atau 1,25 cm. Kenapa harus diikat? Supaya nggak lepas teman-teman, biar lebih kencang aja. Kemudian kita rapi-rapikan seperti ini, dan aku kasih brand aku. Di sini aku pakai pita juga buat nempelinnya. Nah, tinggal kita tempelin seperti ini. Tambahin dengan double pita biar lebih cakep dan manis. Dan untuk cara bikinnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Supaya lebih manis, aku tambahin topper kupu-kupu di bagian atasnya seperti ini. Aku tempelin aja di tela saljunya, dan buket kita telah selesai. Terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.